Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton kanal Ngadongang Official ini selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Dan semoga bisa menambah wawasan tentang cerita-cerita lampau. Menurut cerita, Sunan Kalijaga saat itu merupakan penasehat Sultan Demak. Ia bermaksud mengingatkan Ki Ageng Pandanaran dengan cara menyamar menjadi seorang penjual rumput. Suatu ketika, Sunan Kalijaga mendatangi Ki Ageng Pandanaran. Ia berpura-pura menawarkan rumput. Ki Ageng setuju membeli rumput tersebut tapi dengan harga murah. Sunan Kalijaga menolaknya dengan alasan harganya terlalu murah. Ki Ageng Pandanaran tidak terima. Ia merasa tersinggung dengan penolakan Sunan Kalijaga. Ia sangat marah kemudian mengusir Sunan Kalijaga. Sebelum pergi, Sunan Kalijaga berkata pada Ki Ageng Pandanaran bahwa ada cara lebih baik untuk mencari kekayaan daripada menimbun harta yang seharusnya menjadi hak rakyat. Kata Sunan Kalijaga, "Wahai Ki Ageng Pandanaran, daripada menimbun harta milik rakyat, ada cara lain lebih terhormat untuk mencari harta kekayaan." Ki Ageng Pandanaran berkata, "Memangnya siapakah kamu sampai berani menceramahiku?" Jawab Sunan Kalijaga, "Pinjami saya cangkul untuk menunjukkan cara mencari harta." Lantas Ki Ageng Pandanaran kemudian memberikan cangkul kepada Sunan Kalijaga. Segera Sunan Kalijaga mencangkul tanah di depannya. Prak! Terdengar suara cangkul mengenai sebuah benda keras. Setelah benda itu diambil, ternyata itu adalah bongkahan emas. Ki Ageng Pandanaran merasa kaget menyaksikan kejadian tersebut. Ia kemudian melihat baik-baik wajah si penjual rumput itu. Ia berusaha menebak-nebak siapa sebenarnya si penjual rumput. Setelah mengamati agak lama, Ki Ageng tersentak kaget ketika menyadari bahwa si penjual rumput itu adalah Sunan Kalijaga. Ki Ageng segera bersimpuh meminta maaf pada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dengan bijaksana memaafkannya. Ia meminta beliau agar kembali memimpin Kabupaten Semarang dengan benar. Sunan Kalijaga kemudian meninggalkan Ki Ageng Pandanaran. Sepeninggal kejadian tersebut, Ki Ageng menjadi merasa bersalah. Ia sangat malu telah menumpuk kekayaan dengan jalan tidak benar. Ia kemudian memutuskan melepaskan jabatannya sebagai abdi pejabat Pandanaran. Untuk menebus kesalahannya, ia akan mengikuti jejak Sunan Kalijaga menjadi seorang penyiar agama dengan mendirikan sebuah pondok pesantren di Gunung Jabaikat. Nyai Ageng yang mengetahui rencana suaminya, menyatakan akan mengikuti jejak Ki Ageng. Ki Ageng Pandanaran menyetujui keinginan Nyai Ageng dengan syarat tidak boleh membawa harta benda. Tibalah saat keberangkatan Ki Ageng dan Nyai Ageng ke Gunung Jabaikat untuk membangun pondok pesantren. Sebelum berangkat, Nyai Ageng sibuk mengumpulkan perhiasan untuk ia bawa. Ia menyimpannya ke dalam tongkat bambu. Karena menunggu lama, akhirnya Ki Ageng Pandanaran berangkat terlebih dahulu ke Gunung Jabaikat. Tidak lama kemudian, setelah selesai mengumpulkan perhiasan untuk dibawa ke Gunung Jabaikat, Nyai Ageng segera berangkat menyusul Ki Ageng Pandanaran. Tapi sial, di tengah perjalanan muncul 3 orang perampok memaksanya untuk menyerahkan semua perhiasan dalam tongkat bambu yang dibawa oleh Nyai Ageng. Karena tidak mempunyai pilihan lain, Nyai Ageng pun menyerahkan semua perhiasan yang ia bawa kepada para perampok. Dan ia segera bergegas pergi menyusul suaminya di Gunung Jabaikat. Sesampainya di Gunung Jabaikat, Nyai Ageng segera menceritakan perampokan yang dialaminya. Ki Ageng Pandanaran kemudian menasihati istrinya agar jangan terlalu serakah dengan harta. Ki Ageng meminta istrinya menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran. Ki Ageng kemudian mengatakan bahwa di tempat istrinya dihadang oleh ketiga perampok tersebut kelak akan bernama Salatiga, yang berarti 3 orang bersalah. Asal mula nama kota Salatiga, Jawa Tengah, terkait dengan Ki Ageng Pandanaran yang dahulu menjadi Bupati Semarang. Pada masa Kesultanan Demak masih berkuasa di Jawa Tengah dahulu, Kabupaten Semarang termasuk dalam wilayah Kesultanan. Kabupaten Semarang dipimpin oleh Ki Ageng Pandanaran. Ki Ageng Pandanaran merupakan seorang saudagar kaya raya. Namun seiring berjalannya waktu, Ki Ageng Pandanaran malah sibuk memperkaya dirinya sendiri
sampai melupakan kesejahteraan rakyatnya. Pesan moral. Cerita Ki Ageng Pandanaran mengajarkan bahwa perubahan hati dan pertobatan merupakan jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Keserakahan dan cinta duniawi akan membawa seseorang pada kehancuran, tetapi kesadaran diri dan keinginan untuk memperbaiki diri akan membuka jalan menuju kebijaksanaan dan kedamaian. Selain itu, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang rendah hati, mau belajar, dan mampu menuntun masyarakat dengan teladan yang baik.